Nah, kita akan membahas tentang sekilas perjalanan hidup Buya Boy Lestari ini. Buya Boy Lestari lahir dalam suasana yang serba berkesusahan. Ia pernah menjadi penjual karcis bioskop, petinju amatir yang berbaku hantam tiap malam, peragawan, dan public relation. Kerasnya hidup di kota Jam Gadang membuat ia terdampar di kota Padang. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang Haji Boy Lestari, Datuk Palindih, yang meninggal pukul 6 kurang 5 menit tadi pagi di Rumah Sakit Muhammad Jamil, Padang. Jadi beliau sempat dirawat di M. Jamil selama lebih kurang seminggu. Buya Lestari ini adalah Ketua Gerakan Ekonomi dan Budaya Kebu Minang. Jadi Haji Boy Lestari Datuk Palindih ini, beliau adalah seorang Ketua DPD Tarbiyah Islamiyah Sumatera Barat. Ini beredar di sejumlah grup aplikasi WhatsApp dan media sosial yang menyampaikan pesan duka dan ikut berkabung karena kehilangan salah satu tokoh adat atau tokoh agama di Sumatera Barat. Jadi Haji Boy Lestari sendiri diketahui tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit M. Jamil kemarin ini di Padang. Itu lantaran diduga kena COVID-19, tapi kita tidak tahu tentang kebenaran ini. Sebelumnya istri tercinta dari Bapak Buya Boy Lestari ini, yaitu Ibu almarhumah Indoriati, juga telah berpulang pada 3 Januari tahun 2021 kemarin di rumah sakit yang sama, yaitu Rumah Sakit M. Jamil Kota Padang, setelah menjalani perawatan. Buya Boy Lestari sendiri rencana akan dimakamkan di Padang Pakuburan Keluarga Komplek Perumahan Batang Kubung Asri, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, dengan protokol COVID-19. Selain menjadi Ketua DPD Tarbiyah Islamiyah, dirinya juga pengurus MUI Sumatera Barat periode sebelumnya. Dirinya juga dikenal sebagai pengusaha advertising dengan perusahaannya yang bernama PT Buana Lestari. Kemudian ia memiliki hotel di kawasan Bandara Internasional Minangkabau. Mungkin banyak juga yang tidak mengetahui tentang Buya Boy Lestari ini. Beliau adalah seorang tokoh di Sumatera Barat. Bagaimana perjalanan hidup dari Buya Boy Lestari ini? Mari kita beberkan di sini, dan mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua anak-anak muda. Jadi masa lalu Buya Boy Lestari ini tidak bagus-bagus banget, dan beliau juga tidak lahir dari keluarga yang mampu. Buya Haji Boy Lestari ini lahir di Kamang Mage di Agam, Sumatera Barat, dan meninggal pada 9 Januari pada hari ini, 9 Januari tahun 2021. Dan beliau meninggal pada umur 62 tahun. Nah, kita akan membahas tentang sekilas perjalanan hidup Buya Boy Lestari ini. Buya Boy Lestari lahir dalam suasana yang serba berkesusahan. Ia lahir di Dusun Kepocong, Jorong Halalang, Kanagarian Kamang Mudia, Kecamatan Kamang Mage, Kabupaten Agam. Ayahnya seorang dukun kampung yang berusaha keras menghidupi keluarganya. Mula-mula Muhammad Nasir atau Boy kecil bersekolah di Madrasah Tarbiyah Islamiyah di MTI di daerah Kepecong selama 7 tahun. Setelah itu mulailah berpetualangan hidupnya di kota wisata Bukit Tinggi. Ia pernah menjadi penjual karcis bioskop, petinju amatir yang berbaku hantam tiap malam, peragawan, dan public relation. Kerasnya hidup di kota Jam Gadang membuat ia terdampar di kota Padang. Atas jasa seorang pengusaha, ia belajar mengelola bisnis. Kemajuan bisnisnya semakin menanjak ketika ia berkenalan dengan Siswono Yodohusodo yang membuka lapangan golf resort Anai di Padang Pariaman. Jadi Boy ditunjuk menjadi marketing pada perusahaan tersebut. Nah, di tahun 1990 ia membuka usaha periklanan dan terus berkembang sampai sekarang. Jadi aktivitasnya adalah Direktur Utama PT Buana Lestari sampai akhir hayatnya. Jadi Ketua DPD Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sumbar ini juga pemimpin Halakah Zikir Al-Ikhlas di daerah Sumatera Barat, Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau kita singkat dengan KBIH Armina, dan Ketua Lembaga Pengembangan Adat dan Syarak LPAS Sumatera Barat. Jadi Boy Lestari mengikuti tarekat Naksabandiyah. Nah, Buya Boy Lestari pernah menghadiahkan buku biografinya yang berjudul Mencari Ridha Allah kepada Presiden Joko Widodo saat Presiden berkunjung ke Sumatera Barat pada tahun 2016 kemarin.
Dan Buya Boy Lestari dilantik sebagai Ketua DPD Pejuang Bravo 5 atau PBL Sumatera Barat pada periode 2020 sampai 2025 oleh Jenderal Fahrul Razi di auditorium kantor Gubernur Sumatera Barat pada 14 November 2020 kemarin. Boy Lestari sempat kritis karena positif terinfeksi COVID-19 dan dirawat di Rumah Sakit Umum Muhammad Jamil Padang. Dan beliau berpulang pada hari ini, hari Sabtu 9 Januari 2021 pada pukul 5:55. Jadi sepekan sebelumnya pada Minggu 3 Januari istri Boy Lestari, Indorianti telah lebih dulu berpulang ke rahmatullah. Boy Lestari meninggalkan 3 orang anak, yaitu Cori Lestari, Wahyu Lestari, dan Shirley Lestari, serta 4 orang cucu. Semoga orang-orang yang ditinggalkan oleh Buya ini mendapatkan ketabahan dan selalu meneruskan perjuangan dari ayahanda. Dan inilah yang penting, yang perlu kita ambil dari Buya Boy Lestari, dari mulai penjual karcis bioskop, menjadi petinju amatir, menjadi model, dan lain-lain. Saking kerasnya hidup, dia selalu berjuang dan sampai pada titik puncak kejayaannya menjadi seorang direktur sebuah perusahaan. Nah, ini kita harus ambil hikmahnya, kita harus ambil apa yang bisa diambil dari pelajaran dari seorang Buya Lestari ini. Dan yang paling menarik, beliau ini tinggalnya di Sumatera Barat dan beliau bisa memajukan Sumatera Barat itu sendiri. Jadi kita ada baiknya tidak perlu merantau juga kalau ingin sukses. Ya, cukup di daerah Sumatera Barat kita bisa sukses, dan kita bisa contoh bagaimana Buya Lestari ini mengembangkan usahanya di Sumatera Barat. Dan satu lagi pesan saya, jangan kita selalu mengingat-ingat bagaimana Buya Lestari ini meninggal, tapi ingatlah selalu bagaimana perjuangan hidup seorang Buya Lestari. Oke, seperti biasanya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersama saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.